Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli dengan NIM 4304002000122. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus problematika dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia dan cara penanganannya. Nah, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam makul psikologi pendidikan 3A. Untuk masalah pertama dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan kurang seimbang antara belajar yang berpikir atau kognitif dan perilaku belajar yang merasa efektif. Jadi unsur integrasi cenderung semakin hilang. Yang terjadi adalah disintegrasi. Padahal belajar tidak hanya berpikir, sebab kita orang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar tersebut melakukan berbagai macam kegiatan seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat, dan sebagainya. Hal yang sering disinyalir ialah pendidikan seringkali dipraktekkan sebagai sederetan instruksi dari guru kepada murid. Apalagi dengan istilah yang sekarang sering digembar-gemborkan sebagai pendidikan yang menciptakan manusia siap pakai. Dan siap pakai itu di sini berarti menghasilkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam pengembangan dan persaingan bidang industri dan teknologi. Memperhatikan secara kritis hal tersebut, akan nampak bahwa dalam hal ini manusia dipandang sama seperti bahan atau komponen pendukung industri. Itu berarti lembaga pendidikan diharapkan mampu menjadi lembaga produksi sebagai penghasil atau komponen dengan kualitas tertentu yang dituntut pasar. Masalah kedua adalah sistem pendidikan di Indonesia yang top down atau dari atas ke bawah, atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire atau seorang tokoh pendidikan dari Amerika Latin adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik atau murid dianggap manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa. Guru sebagai pemberi mengarahkan kepada murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan. Guru sebagai pengisi dan murid sebagai yang diisi. Otak murid dipandang sebagai safe deposit box, di mana pengetahuan dari guru ditransfer ke dalam otak murid, dan bila sewaktu-waktu diperlukan, pengetahuan tersebut tinggal diambil saja. Murid hanya menampung apa saja yang disampaikan guru. Jadi hubungannya adalah guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Masalah yang terakhir yaitu dari model pendidikan di Indonesia yang demikian, maka manusia yang dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Manusia sebagai objek yang adalah wujud dari dehumanisasi merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi, menyebabkan manusia tersebut dari akar-akar budayanya seperti di dunia timur atau Asia. Bukankah kita telah sama-sama melihat bagaimana kaum muda zaman ini begitu gandrung dengan hal-hal yang berbau barat? Oleh karena itu, strategi pendidikan di Indonesia harus terlebur dalam strategi kebudayaan Asia. Sebab Asia kini telah berkembang sebagai salah satu kawasan penentu yang strategis dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik internasional. Bukan bermaksud anti barat kalau hal ini penulis kemukakan, melainkan justru hendak mengajak kita semua untuk melihat kenyataan ini sebagai sebuah
tantangan bagi dunia pendidikan kita. Mampukah kita menjadikan lembaga pendidikan seperti sarana interaksi kultural untuk untuk membentuk manusia yang sadar akan tradisi dan kebudayaan serta keberadaan masyarakat, sekaligus juga mampu menerima dan menghargai keberadaan tradisi, budaya, dan situasi masyarakat lain. Dalam hal ini, makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjadi sangat relevan untuk direnungkan. Untuk cara penanganannya, secara garis besar ada dua solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yaitu yang pertama menggunakan solusi sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Yang kedua yaitu solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan pada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Maka dengan adanya solusi-solusi tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukannya sehingga dapat menciptakan generasi-generasi baru yang ber-SDM tinggi, berkepribadian Pancasila dan bermartabat. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.